Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif atau sering disebut dengan ZEE adalah salah satu fitur paling revolusioner dari UNCLOS 1982 dan memberi dampak yang signifikan pada pengelolaan dan konservasi sumber daya laut. Rezim ZEE menerbitkan klaim-klaim sepihak atau unilateral atas perairan oleh negara-negara di masa sebelumnya, dengan memberi hak kepada negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan energi dari air, arus laut, dan angin. ZEE diatur pada bab 5 dari UNCLOS 1982 di mana terdiri atas 21 pasal, dimulai dari pasal 55 hingga pasal 75. Pada pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan laut yang terletak di luar dan perbatasan dengan laut teritorial, di mana tunduk pada rezim hukum khusus atas Special Legal Regime yang diterapkan pada bab 5 berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Zona ekonomi eksklusif secara umum dapat didefinisikan yakni bagian perairan laut yang terletak di luar dari berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 mil laut, diikuti dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Definisi zona ekonomi eksklusif: 1. Letak dari zona ekonomi eksklusif ini secara geografis adalah di luar dari laut teritorial. 2. Letaknya berdampingan atau berbatasan langsung dengan laut teritorial. 3. Lebar dari zona ekonomi eksklusif tersebut adalah 200 mil laut. 4. Pengukuran mengenai lebar 200 mil laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. 5. Praktis lebar dari zona ekonomi eksklusif adalah 200-12 mil laut, yakni 188 mil laut. 6. Zona ekonomi eksklusif dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai. Oleh karena itu, tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Undang-undang yang mengatur mengenai dasar hukum pada zona ekonomi eksklusif adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan atas UNCLOS 1982 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1985. Menurut UNCLOS tersebut, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, laut teritorial sebagai bagian dari wilayah negara, 12 mil laut. Yang kedua, zona tambahan di mana negara memiliki jurisdiksi khusus, 24 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, 200 mil laut. 4. Landas kontinen antara 200 sampai 350 mil laut atau sampai dengan 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Pengamanan zona ekonomi eksklusif adalah hak penangkapan ikan secara tradisional, yaitu hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional negara tetangga untuk menangkap ikan secara tradisional di perairan kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Mengenai hal ini, Swenda diatur berdasarkan perjanjian bilateral sesuai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dan ketentuan hukum laut internasional. Pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982 menyebutkan, tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan.
Garis batas zona ekonomi eksklusif antara dua atau lebih negara. Jika dua atau lebih negara pantai ternyata zona ekonomi eksklusifnya berbatasan dan dalam banyak hal bertumpang indih, baik dalam posisi berhadapan maupun berdampingan, para pihak harus mengadakan suatu perjanjian untuk menentukan garis batasnya sesuai dengan hukum internasional, demi terwujudnya pemecahan yang adil sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional dalam pasal 74 ayat 1. Selanjutnya, mengapa zona ekonomi eksklusif itu penting? SI mempunyai fungsi sebagai batasan agar negara asing atau negara tetangga tidak memanfaatkan maupun mengambil sumber daya alam di wilayah tersebut dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, atau penanaman kabel dan pipa. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai zona ekonomi eksklusif. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.